Halo my bestut, kembali lagi bersama Kakang Prabu di alur cerita film yang berjudul The Collection 2012. Di film ini kita akan melanjutkan pertualangan si Arkin ya guys ya. Kira-kira seseru dan semengerikan apakah di film kali ini? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot di awal. Mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sebuah acara TV lokal yang memberitakan seorang pembunuh bertopeng yang sangat mengerikan. Sudah banyak keluarga yang menjadi korbannya, namun sampai saat ini polisi masih belum bisa mengungkap siapa pembunuh itu sebenarnya. Dan terakhir kali, manusia bertopeng itu menculik seorang pria yang bernama Arkin. Let him go. Kemudian kita dialihkan ke seorang kewes tukung yang bernama Elena, sang anak kolomerat. Dia diajak oleh temannya untuk pesta maksiat di sebuah bar. Dirasa gabut berdiam diri di rumah, akhirnya dia pun ikut bersama teman-temannya. Let's go. Singkat waktu, akhirnya mereka pun sampai ke tempat maksiat itu. Di tengah asiknya pesta, si Elena pun seketika langsung merasakan nyeri dada ekstrim setelah melihat pacarnya sedang beradu jigong bersama bondon lain. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menghadiahi bogeman mentah ke pacarnya itu. Kemudian dia pun pergi ke suatu ruangan untuk sekedar menyendiri. Kembali ke pesta di mana sedang asik-asiknya berpesta maksiat, tanpa mereka sadari si kopet Karunggoni sudah siap untuk melancarkan aksi kopetnya. Kembali ke Selena, saat dia sedang galau, dia pun nampak heran saat melihat peti merah ada di ruangan itu, lalu dia pun berniat membukanya. Ternyata itu si Arkin yang dikurung di sequel yang pertama. Namun tanpa si Elena sadari, si Elena membuka peti itu langsung mengaktifkan jebakan psikopat yang sudah psikopat Karunggoni itu siapkan. Hingga jebakan itu pun meluluh lantahkan orang-orang yang ada di pesta. Si Elena yang ketakutan berniat pergi dari ruangan itu. Dirasa ini kesempatan, si Arkin pun berusaha kabur dari tempat itu. Kembali ke psikopat yang akan menghabisi orang-orang yang tersisa. Sontak saja Selena pun sok parah saat melihat bestinya modar bak bondon penyet. Takut menjadi korban berikutnya, Selena pun berniat kabur dari psikopat Karunggoni itu. Dan psikopat Karunggoni ini pun berniat untuk menangkap si Elena. Sementara itu si Arkin yang berniat keluar pun tidak bisa berbuat banyak saat si Elena ditangkap oleh psikopat itu. Takut tertangkap oleh psikopat Karunggoni lagi, si Arkin pun memberanikan diri untuk lompat dari atas gedung. Walaupun harus merasakan incok ekstrim, akhirnya dia pun bisa lolos dari psikopat Karunggoni. Sementara itu Selena yang berhasil ditangkap oleh psikopat langsung dimasukkan ke dalam peti merah untuk menggantikan si Arkin.
Singkat waktu si Arkin pun sudah berada di rumah sakit. Dia pun sangat senang bisa bertemu lagi dengan istrinya. Namun dia pun shock parah saat mendapatkan surat dari psikopat Karunggoni. Takut psikopat itu menculik istrinya, dia pun menyuruh istrinya untuk mengungsi dulu di rumah orang tuanya. Singkat waktu di malam harinya, si Arkin pun kedatangan tamu yang bernama Lucilo. Dia ditugaskan oleh ayahnya si Elena untuk mencarinya. Dia pun meminta bantuan si Arkin karena hanya si Arkin saja yang tahu lokasi psikopat itu. Kembali ke Selena yang ada di dalam peti, lalu dia pun berusaha mengintip untuk melihat keadaan di luar. Sontak saja Selena pun semakin ketakutan saat melihat psikopat itu mengambil bagian tubuh dari temannya. Kembali ke si Lucilo di mana dia akan segera berangkat untuk menyelamatkan Selena. Si Arkin pun berusaha mengingatkan bahwa di tempat itu banyak sekali jebakan-jebakan kopet. Namun si Lucilo tetap santuy karena dia memiliki anak buah yang sangat terlatih dan memiliki senjata yang sangat komplit. Si Arkin yang sudah membuat peta di kokodnya bisa tahu persis di mana lokasi sarang psikopat itu. Kembali ke Selena yang berusaha membuka peti itu dengan tali kutangnya. Akhirnya Selena pun berhasil membuka peti itu. Lalu dia pun bergegas pergi mencari jalan keluar. Sementara itu si Lucilo baru saja sampai ke bekas hotel yang diduga itu adalah sarang psikopat. Si Lucilo yang tahu si Arkin ahli badok, dia pun meminta si Arkin untuk membuka pintunya. Kembali ke psikopat di mana dia tahu si Elena berhasil keluar dari peti itu, lalu dia pun berniat mencarinya dengan menggunakan laba-laba koleksinya. Psikopat Karunggoni pun menunda dulu pencariannya. Akhirnya si Elena pun berhasil lolos. Kembali ke si Arkin di mana tugasnya sudah selesai, dia pun berniat untuk pulang. Namun dirasa si Arkin tahu seluk-beluk di gedung ini, si Lucilo pun meminta si Arkin untuk mengantarkannya mencari si Elena. Karena ditodong senapan FF, mau tidak mau si Arkin pun mengikuti kemauan dari si Lucilo itu. Saat sudah di dalam, si Arkin pun meminta untuk semuanya tetap berhati-hati. Sungguh naas sekali, si botak pun harus modar di akupuntur psikopat Karunggoni. Sementara itu si Arkin yang sedang mengecek sebuah ruangan, tapi tiba-tiba untung saja si Senja tepat pada waktunya menyelamatkan si Arkin. Mereka pun shock parah saat melihat tumpukan-tumpukan mayat di dalam ruangan itu. Di tengah keheranan, tiba-tiba mereka yang terdesak pun berniat bersembunyi di sebuah ruangan. Saat di dalam ruangan, si Ujang pun malah menyalahkan si Arkin. Di tengah adu bacot, si Lucilo pun berusaha untuk menenangkan teman-temannya itu dan meminta rekannya untuk meminta bantuan. Namun sangat disayangkan sekali, di ruangan itu tidak ada sinyal. Mau tidak mau mereka pun harus mencari jalan keluarnya. Kembali ke si Elena yang menemukan sebuah kotak kuning, lalu dia pun berniat membukanya. Ternyata di dalam kotak itu adalah seorang bondon yang bernama Ebi. Dirasa senasib, si Elena pun mengajak mencari jalan keluar bersama-sama. Kembali ke si Arkin dan yang lainnya yang sudah tiba di sebuah ruangan. Mereka pun nampak kehermanan saat melihat banyak sekali koper berwarna merah.
Sontak saja mereka pun kaget saat melihat pria tak berskin meminta tolong. Nah, sekali si Ujang pun harus modar terpanggang jebakan si Kopet. Si Arkin yang ketakutan pun berusaha kabur dari ruangan itu. Melihat si Arkin kabur, si Senja pun mengajak si Lucilo untuk pergi menyusulnya. Kembali ke si Elena dan si Abby yang sudah tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi banyak sekali jebakan. Tidak lama kemudian si Kopet Karunggoni pun datang. Si Elena yang sangat ketakutan langsung kabur tanpa mempedulikan si Abby. Untung saja si Elena berhasil bersembunyi dari kejaran si Kopet Karunggoni itu. Kembali ke si Arkin yang sedang mencari jalan keluar. Hampir saja si Arkin pun kena jebakan si Kopet Karunggoni. Mendengar anak buah si Lucilo mendekat, dia pun berniat bersembunyi di sebuah pembuangan sampah. Namun sialnya, dia malah terjatuh ke pembuangan mayat. Dirasa tempat ini mengerikan, dia pun cepat-cepat untuk keluar. Kemudian si Arkin pun melanjutkan lagi mencari jalan keluar. Betapa syoknya si Arkin saat melihat koleksi-koleksi jasad manusia yang ada di ruangan itu. Kemudian si Arkin pun berniat untuk keluar. Namun tiba-tiba si Arkin pun melihat seorang bondon yang disekap di ruangan itu. Tidak lama kemudian, si Kopet Karunggoni pun datang. Lalu si Arkin pun cepat-cepat untuk bersembunyi. Setelah menghabisi si bondon, si Kopet Karunggoni pun langsung pergi. Dirasa ini kesempatan, si Arkin pun berusaha keluar dari ruangan itu. Setelah jauh berkeliling, akhirnya si Chris pun tiba di sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba si Arkin pun harus tertangkap lagi oleh anak buah si Lucilo. Namun tanpa mereka sadari, si Kopet Karunggoni sudah siap untuk melancarkan aksi kopetnya. Setelah berhasil menghabisi anak buah si Lucilo dan menculik si Senja, si Kopet ini pun langsung pergi. Lalu si Lucilo pun pergi mengejarnya, namun sangat disayangkan sekali mereka terjebak di sebuah ruangan. Lalu si Arkin pun mengajak si Lucilo untuk bekerja sama agar mereka bisa keluar dari gedung ini hidup-hidup. Namun si Lucilo tak ingin keluar sebelum si Elena ditemukan. Tidak lama kemudian si Abby pun datang. Lalu si Abby pun memberitahukan keberadaan si Elena ke si Lucilo. Lalu si Lucilo pun meminta si Abby untuk mengantarkannya ke si Elena. Tidak lama kemudian mereka pun mendengar sebuah teriakan. Si Lucilo pun berniat mengeceknya walaupun si Arkin sempat melarang karena takut ini cuma jebakan si Kopet. Namun si Lucilo kekeh ingin mengeceknya karena takutnya itu si Elena. Di waktu yang bersamaan si Elena pun mendengar teriakan itu, lalu dia pun pergi mengeceknya. Setibanya di ruangan itu, si Lucilo pun berniat untuk mengeceknya dan menyuruh si Arkin untuk menjaga si Abby. Sungguh suwe, ternyata benar yang dikatakan si Arkin itu hanyalah jebakan si Kopet Karunggoni. Untung saja si Lucilo pun berhasil selamat, lalu mereka pun melanjutkan untuk mencari si Elena. Sementara itu si Elena yang melihat si bondon Senja diikat, lalu dia pun berniat membebaskannya. Tidak lama kemudian si Lucilo pun datang. Betapa senangnya si Elena saat bertemu lagi dengan si Lucilo. Namun si Elena pun nampak kesal saat si Lucilo membawa si Abby karena si Elena merasa si Abby sedikit aneh.
Si Lucilo pun mencoba untuk menenangkan si Elena. Tidak lama kemudian mereka pun melanjutkan lagi perjalanan untuk mencari jalan keluar. Singkat waktu, si Arkin yang melihat orang di luar, dia pun mempunyai rencana. Dia pun meminta senjata si Lucilo. Walaupun sedikit ragu, si Lucilo pun memberikan senjatanya. Dan akhirnya rencana si Arkin pun berhasil. Tidak lama kemudian para polisi pun sudah berkumpul di depan gedung itu. Dan mereka pun tinggal menunggu polisi masuk ke dalam gedung. Namun tanpa mereka duga, si Abby mengunci pintunya lalu memberitahukannya ke si Kopet tentang keberadaan mereka. Akhirnya, si goblok Abby pun modar terkena jebakan si Kopet. Sementara itu si Kopet yang sudah mengetahui keberadaan si Arkin dan yang lainnya bergegas pergi untuk memburunya. Dan akibat dari kejadian itu, si Elena pun kembali diculik oleh si Kopet Karunggoni. Sementara itu si Lucilo tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah terkena jebakan si Kopet. Dia pun menyuruh si Arkin dan si Senja untuk pergi menyelamatkan si Elena. Mau tidak mau si Arkin dan si Senja pun pergi meninggalkan si Lucilo. Apakah si Lucilo akan baik-baik saja? Sementara itu di luar, segambreng polisi sekuat sudah tiba di gedung itu dan berniat untuk masuk. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Arkin dan si Senja yang sedang mencari keberadaan si Elena. Tidak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan si Elena. Namun saat akan menyelamatkannya, tiba-tiba sungguh suwe, ternyata itu jebakan si Kopet untuk menangkap si Arkin dan si Senja. Dan setelah itu, si Kopet ini pun berniat untuk membakar mereka hidup-hidup. Kemudian si Arkin yang mulai panik pun mempunyai rencana agar bisa keluar dari kurungan itu. Si Arkin pun meminta si Elena untuk mematahkan kokodnya. Mau tidak mau, si Elena pun terpaksa menuruti kemauan si Arkin. Berkat pengorbanan si Arkin, akhirnya mereka pun bisa keluar dari kurungan itu. Kemudian mereka pun berniat keluar melewati pembuangan mayat hingga tidak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah ruangan tempat koleksinya manusia. Lalu tiba-tiba dengan mudahnya si Kopet Karunggoni itu pun mengalahkan mereka semua. Lalu si Kopet Karunggoni itu pun akan mempataliti si Arkin. Namun tiba-tiba si Lucilo datang dan berniat untuk adu mekanik dengan si Kopet Karunggoni. Namun sialnya, si Lucilo pun harus modar di tangan si Kopet Karunggoni. Sementara itu si Arkin yang baru sadar pun berniat untuk adu mekanik juga dengan si Kopet Karunggoni. Si Arkin yang mempunyai dendam pribadi pun berniat untuk menghabisi si Kopet Karunggoni. Hingga akhirnya si Arkin pun berhasil membakar hidup-hidup si Kopet itu. Kemudian saat si Arkin berniat untuk keluar, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat si Jagung Merah mengelilinginya. Si Elena yang melihatnya pun berniat untuk menyelamatkan si Arkin. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil selamat.
Namun si Arkin pun terlihat panik setelah tahu si Kopet Karunggoni berhasil lolos. Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke seorang rumah kolektor hewan yang entah datang dari mana. Dia pun baru saja pulang, lalu dia pun berniat untuk beristirahat. Namun dia pun sedikit panik saat mendengar seseorang masuk ke rumahnya, lalu dia pun berniat untuk pergi mengeceknya. Betapa syoknya dia saat melihat koper Kopet sudah ngajogrok di ruangannya. Ternyata itu adalah ulah si Arkin yang sudah mengetahui pria itu bahwa seorang si Kopet Karunggoni sesungguhnya. Dia pun akan membalaskan dendam supaya si Kopet Karunggoni merasakan apa yang dia rasakan dulu. Apakah kekopetan si Karunggoni akan berlanjut? Dah peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin itu saja dari Arucita Film The Collection 2012. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.